honesty. To dwell in the sukkah literally means to sit in Hebrew, and it can consist of simply spending time in the sukkah during the day, reading scripture, praying, or even sleeping in it at night. Many people will invite friends and family to share meals inside of the sukkah. Recently, among several Messianic and Christian groups, it has become traditional to organize a camping trip during the feast where families will camp in tents, build a community sukkah, and live in community for the week. Number 2, wave the lulav and etrog. In the Torah, we are commanded to take, quote, the fruit of splendid trees, branches of palm trees, and boughs of leafy trees and willows of the brook, and rejoice before the Lord our God 7 days. Traditionally, this has come to be observed by waving the lulav and the etrog. The lulav is a collection of plants that are tied together in a bouquet, and the etrog is a fruit similar to a lemon. The Bible gives no explanation for this strange commandment, but it's something that God tells us to do during this time. Therefore, as obedient children, we carry out this commandment out of love for our Father in heaven. Some commentators have suggested that the etrog represents a heart and the lulav represents a backbone. Thus, the person who has a true heart for God will be given a spiritual backbone, if you will. Perhaps carrying out this commandment purely from a heart to obey God is a means by which God strengthens our spiritual backbone. That is to say, by waving the lulav and etrog, we are walking by faith and not by sight. We are obeying God even when we don't understand. After all, if we can't obey God in the simple things, what's to say that we would obey Him with regard to the difficult things? Number 3, rest on the first and 8th day. During Sukkot are 2 high Sabbaths, the first day of the festival and the 8th day that directly follows the 7 days of Sukkot, on which we are not to do any work. These are days to simply enjoy God's gift of rest as we remember the ultimate rest we have in our Savior Yeshua. We are also commanded to have a holy convocation on these 2 days. Number 4, read the book of Ecclesiastes. During the festival of Sukkot, it is customary to read the book of Kohelet, or Ecclesiastes. This book was chosen to be read at this time because its teachings relate much to the Sukkah. The author of Ecclesiastes discusses how our physical world is temporal and fading away, just as the Sukkah is merely a temporary dwelling that will come down at the end of the festival. We do well to remember that the pursuit of pleasure and success in this life is ultimately meaningless, and true eternal fulfillment is found only in a relationship with God and keeping His commandments, for this is the whole duty of man. Number 5, give an offering to the Lord. Sukkot is one of 3 times of the year when God's people are not to come before the Lord empty-handed. We are to bring an offering to the Lord, thanking Him for His love and provision. One way to honor the spirit behind this particular commandment on a practical level would be to give a special offering to your local congregation, a charity, or a ministry. Number 6, give to the poor. In addition to family and friends, we are told to include the fatherless and widow who are within our towns in our celebration. Thus, it has become customary to look for ways to minister to the poor and needy during Sukkot. Just as Sukkot symbolizes God dwelling with man, may we bring the light of Yeshua into people's lives through spending time, listening, giving, and loving them. Number 7, celebrate Messiah's birth. As Christians begin to discover the value of God's feast days, they tend to no longer see a need to celebrate non-biblical holidays like Christmas. However, that certainly doesn't mean we shouldn't celebrate the birth of our Messiah. On the contrary, Sukkot is the perfect opportunity to celebrate Yeshua's birth. In his paper, Why I Don't Celebrate Christmas, Messianic theologian Tim Hegg says this: I celebrate the birth of Messiah as never before, but I have come to understand that Christmas and the birth of Messiah have nothing in common. Contrary to the popular Christmas carol, Christ was not born on Christmas Day. I personally feel that the festival of booths, Sukkot, is best suited to remember the dwelling of God with man, both historically and eschatologically. I have found it very encouraging while sitting in the sukkah to consider the
Sukkot adds to the celebration of Christ's incarnation, the hope of his future dwelling upon the earth, a time when all the nations will celebrate the festival. One of the ways we can celebrate Yeshua's birth during Sukkot is to sing quote-unquote Christmas songs that have to do with the Messiah. Again, just because we don't celebrate Christmas anymore doesn't mean we have to throw out powerfully anointed songs about our Lord and Savior that have come to be associated with Christmas. Sukkot is a fitting time to reclaim those songs for our Messiah's glory. Number 8, observe the 8th day. The great 8th day, known as Shemini Atzeret, is connected to, yet distinct from, the 7th-day feast of Sukkot. The 8th day represents new beginnings and symbolizes the world to come in which we'll spend eternity with our Father in heaven. Scripture refers to this time as the new heavens and new earth that will be established after the Messiah's 1,000-year reign on earth. As mentioned earlier, this day is a high Sabbath on which no work is to be done. Simchat Torah, which means rejoicing in the Torah, is observed as part of the 8th day. In traditional Jewish and Messianic synagogues, the Torah scroll is paraded around while everyone dances and sings. The one-year reading cycle of the Torah concludes on the 8th day, so it's customary to physically roll the scroll back to the beginning in order to go through the cycle all over again in the upcoming year. Number 9, rejoice. The most important commandment during the Feast of Sukkot is the command to rejoice. You shall rejoice in your feast, you and your son and your daughter and your male servant and your female servant, the Levite, the sojourner, the fatherless, and the widow who are within your towns. Regardless of our role, our social status, or life circumstances, Sukkot is a time to be happy and rejoice. What reason do we have to rejoice? Well, on a most basic level, we are to rejoice because of God's provision. In ancient Israel, Sukkot celebrated the gathering of the harvest at the end of the agricultural year. If you're watching this video right now, it means that you're alive. That means that God has sustained you to this point with enough food and drink. He has provided. Therefore, you have a reason to rejoice. In addition to God's physical provision, Sukkot is a celebration of the gospel message. Sukkot comes right after Yom Kippur, which is a commemoration of how God gave his only son to atone for our sins. On the basis of Yeshua's death and resurrection, we are able to take part in the wedding feast of the Lamb. Sukkot, specifically the 8th day, represents that wonderful time when we will be with God in the world to come. Behold, the tabernacle of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. If you've received Yeshua as your Savior, you were invited to dwell, that is, to tabernacle with our great God. Isn't that reason enough to rejoice? May you have a wonderful and blessed Sukkot. Hey, thank you guys so much for watching this video. I hope that it blessed you. If you liked the video, please give it a thumbs up, and don't forget to leave your thoughts in the comments below. Also, please subscribe to this channel and hit the notification bell so that you'll be notified
Baik. Shalom. Shalom. Yes. Suaranya jelas ya? Oke, di sini kita yang hadir ada berapa orang ini? 9 ya? Ya, sebelum kita mulai ibadah roket kita, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk sore ini Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa kalau saat ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk sama-sama belajar tentang firman-Mu, untuk sama-sama kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang melancarkan semuanya, Engkau yang memberikan hikmat kepada kami untuk kami paham dan mengerti akan setiap apa yang kami baca, yang kami dengar, yang kami lihat Tuhan. Berikanlah sinyal internet yang baik Tuhan Yesus supaya penyampaian firman-Mu ini dapat lancar Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih anak-anak-Mu pun yang belum bergabung bersama-sama dengan kami saat ibadah sore hari ini. Kau Allah yang mengetuk pintu hati mereka Tuhan Yesus sehingga boleh bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang mengcover ibadahmu ini dari awal sampai akhirnya nanti Bapa. Ini doa kami Tuhan, dalam namamu kami berucap syukur. Haleluya, amin. Baik. Sore ini kita belajar tentang buah badam. Tentang pohon ya. Tentang pohon badam. Jadi nanti kita akan sama-sama belajar tentang pohon badam, tentang buah badam, kemudian tunas dan bunga. Ya, bunga badam. Ya, kalau kalian masih ingat di awal tahun itu tanggal 1 Januari ya, 2021, Pak Nyoman sempat sharing ya bagi firman tentang buah badam. Di situ Bapak menyampaikan bahwa buah badam adalah buah yang selalu berbuah, tidak mengenal musim. Ya, dan dia berbuah pada setiap awal tahun ya, saat semua tanaman atau pohon-pohon yang lain tidak berbunga, tidak berbuah, pohon badam ini sudah berbuah. Ya, jadi kita nanti belajar tentang pohon badam. Oke. Nah, ini sekilas ya saya ambil dari Google Form. Dia di sini dibahas bahwa badam itu adalah buah almond. Ya, biasa kalau kita kenal itu sebagai kacang almond ya. Kemudian disebut juga badam adalah amandel, mungkin karena bentuknya yang seperti amandel ya, jadi disebut sebagai buah amandel. Nah, badam ini adalah merupakan bagian dari keluarga Prunoidae, dari keluarga Rosaceae. Ya, mengapa Rosaceae? Kemungkinan karena ros ya, ros itu kan mawar. Jadi bunganya itu berbentuk atau mirip seperti bunga ros, seperti bunga mawar. Ya, kemudian tumbuhan ini berada di klasifikasi yang sama dengan persik dalam subgenus Amygdalus di dalam Prunus. Jadi ini adalah nama-nama spesiesnya, jenis spesiesnya. Jadi khusus untuk badam itu sendiri dia adalah masuk atau nama latinnya itu disebut sebagai Prunus, Prunus amygdalus dan juga ada Prunus dulcis. Nanti saya akan bagikan dengan kalian bahwa yang amygdalus ini jenis badam yang pahit, yang biasanya dia tidak bisa dikonsumsi secara langsung ya, hanya dimanfaatkan melalui pengolahan secara khusus, sehingga yang dimanfaatkan adalah minyaknya, khusus untuk yang di
amigdalus ini. Nah, yang biasa kita konsumsi itu, yang biasa kita sebut sebagai kacang almond itu adalah jenis Prunus dulcis, ya, dari varian dulcis atau jenis badam yang manis. Nah, ini kalian lihat nih. Ini sekilas saja ya, kita supaya mengenal badam itu seperti apa. Nah, ini ilustrasinya badam. Jadi, dia memiliki kulit luar. Kalau untuk lebih enaknya untuk kita punya gambaran itu seperti mangga. Jadi kalau mangga itu dia kan satu famili dengan buah mangga, badam ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya gambaran buahnya. Jadi dia memiliki kulit luar, kemudian di dalam kulit lapisan keduanya itulah adalah daging buah ya. Kalau mangga itu biasanya kan daging buahnya biasa kita makan. Nah, terus ada bagian yang keras atau cangkang yang keras. Lapisan yang ketiga. Nah, lapisan yang keempat inilah yang biasanya adalah dikonsumsi ya untuk biji. Kalau ini biji almond atau biji dari badam itu sendiri. Nah, ini gambaran bunganya. Kemudian ini alat perkembangbiakannya, putik sanama benang sari. Nah, keluarga badam. Nah, ini adalah gambaran ya buah bunga dari bunga badam itu sendiri. Jadi ada yang berwarna putih dan berwarna pink. Kalau yang berwarna putih ini seperti yang kalau kita lihat di film-film atau di YouTube atau di Google yang tumbuh di tongkat harun itu warnanya kan putih. Nah, itu termasuk buah badam atau buah badam jenis atau spesies yang Prunus dulcis ya, yang manis. Jadi dia bunganya itu berwarna putih. Ini jenis varian yang dulcis. Nah, buah badam ini merupakan tanaman asli Iran, India, Palestina, Lebanon, dan beberapa daerah di Mesopotamia. Badam diterjemahkan sebagai almond atau lebih familiar itu disebut sebagai kacang almond ya. Nah, kata badam dalam bahasa Indonesia dapat pula merujuk kepada pohon yang biji buahnya dapat dibuat minyak. Ya, ini kalau jenis untuk buah badam khusus untuk spesies yang badam itu sendiri yang dapat dibuat minyak itu adalah jenis yang pahit, yang tidak bisa langsung dikonsumsi. Jadi dia termasuk jenis atau spesies Prunus amigdalus. Ya, itu yang dimanfaatkan minyaknya. Kalau yang untuk kacang almond itu Prunus dulcis. Ya. Nah, di sini disebut juga sebagai masuk dalam ketapang ya. Satu keluarga dengan ketapang, buah ketapang. Kalau kalian tahu, pasti kalian kenal nih buah ketapang. Atau biasa disebut nama spesiesnya itu Terminalia catapa. Ya, buah ketapang. Mirip seperti karena satu keluarga ya. Gambaran jelasnya nanti kita lihat ke depan. Nah, nama latinnya ini Prunus amigdalus, jenis badam yang pahit yang dimanfaatkan minyaknya, dan Prunus dulcis. Nah, ini jenis badam yang manis yang bisa langsung dikonsumsi. Ini yang kacang almond. Nah, ini ada dua jenis buah badam ya, seperti di depan tadi saya sebutkan bahwa ada badam yang pahit yang terkenal dengan minyaknya. Dia tidak bisa langsung dikonsumsi. Mengapa? Karena dia mengandung cyanida. Tidak boleh dimakan langsung, biasanya dijual dalam bentuk pasta atau minyak. Jadi dia memerlukan pengolahan secara minyak. Ya, jadi bunganya itu berwarna pink untuk mengenal karakternya ya, dia jenis yang berwarna pink bunganya. Kemudian badam yang manis itu kacang almond, itu bunganya berwarna putih. Nah, ini merupakan jenis varian dulcis. Nah, ini saya ambil beberapa gambar dari buah ketapang ya. Buah ketapang ini hanya sebagai gambaran untuk memudahkan kita untuk melihat badam itu buahnya seperti apa, bijinya seperti apa, ya. Karena mereka satu keluarga, ya, untuk memudahkan saja. Nah, contoh ini di sini. Pohon ketapang itu menghasilkan buah batu. Jadi sama seperti
pohon badam itu ya. Jadi menghasilkan buah-buahnya, jenis buahnya itu adalah buah batu. Sama seperti almond sejati dan banyak tanaman terkenal lainnya. Nah, ini mangga. Jadi satu keluarga. Jadi badam itu satu keluarga dengan mangga, kurma, dan kopi. Kalau kalian lihat biji atau buah mangga, kurma, dan kopi, itu seperti juga buah ketapang. Ya, jadi teksturnya ada kulit luar seperti ini, kulit luar, kemudian di bagian dalamnya itu ada daging buahnya, kemudian cangkangnya seperti ini, cangkangnya kemudian dalamnya ada biji. Ya. Buah batu adalah buah yang ditandai dengan memiliki bagian luar yang berdaging yang memiliki cangkang yang di dalamnya akan ditemukan benih. Ya, jadi yang biasa kita makan itu kacang almond itu adalah benih sebenarnya. Jadi gambarannya seperti ini. Ya, ini kalau ini kan buah ketapang ini. Ini cangkangnya yang keras. Cangkangnya ya, dia sebagai pelindung benih yang ada di dalam. Nah, benihnya itu ini. Ini pohon buah dari buah ketapang ya. Kalau ini tadi ini almond manis, Prunus dulcis. Almond yang manis, badam yang manis. Seperti ini. Ini cangkangnya, ini benihnya. Ini yang biasa kita makan. Ya, ini sebagai gambaran saja buat kita supaya kita tahu badam itu seperti apa. Nah, ini pohon. Nah, ini ini ada gambar yang putih ini adalah pohon badam yang berbunga. Ya, bunganya berwarna putih, kacang almond yang bisa langsung dimakan ya, karena tidak mengandung cyanida. Bunganya berwarna putih. Ini badam. Nah, ini adalah beberapa contoh pohon ketapang. Mengapa saya ambil contoh pohon ketapang supaya untuk memudahkan kita mengenal ya, untuk mengenal tentang badam itu pohonnya seperti apa sih? Kurang lebih seperti ini. Jadi dia bertingkat-tingkat. Ya, kalau di gambar yang ini kan tidak kelihatan jelas nih pembagian tingkat-tingkatnya ya. Ini bisa pengaruh karena tanahnya atau iklim di situ, jadi tidak mengalami sedikit apa istilahnya ya, penyimpangan sedikit dari bentuk aslinya. Ini ya, yang ini. Jadi ini kelihatan nih, ini bagus. Ini jenis pohon ketapang laut. Ketapang laut. Jadi kelihatan ya tingkat-tingkatnya, pembagian tingkat-tingkatnya. Ini hanya sebagai gambaran buat kita aja ya. Jadi mengapa saya tampilkan di sini ketapang, karena satu keluarga dengan badam, untuk gambaran kepada kita aja. Nah ini gambaran bunganya, bunga dari buah badam itu, bunga dari pohon badam itu adalah seperti ini ya. Jadi kita akan berbicara tentang pohon badam yang jenis Prunus dulcis, yang manis, yang bisa langsung dikonsumsi tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Jadi bunganya itu berwarna putih. Nah, dia dari keluarga Rosaceae. Kenapa? Karena bunganya ini mirip dengan bunga ros ya. Memiliki kelopak bunganya ini. Kelopak bunganya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan putik sari dan benang sari dalam satu bunga. Ya, mengumpul seperti ini. Nah, ini tadi contoh buah. Ya, ini saya ambil dari buah ketapang ya. Nah, ini. Jadi bunganya atau buahnya itu mengumpul seperti ini, mengarah ke arah sinar matahari. Ini sangat subur ya. Di percabangan seperti, jadi ujung-ujung ranting seperti ini akan tumbuh buah. Ya, buah dari buah badam atau buah ketapang atau buah dari keluarga atau famili dari Rosaceae itu. Ya, dari badam. Nah, ini. Jadi pembuatan kaki dian emas atau menorah sebagai salah satu bagian yang ada di dalam ruang kudus mengambil pola bunga badam. Jadi bunga badam, pola pohon badam itu diambil untuk sebagai pola dari menorah. Ya, seperti ini. Jadi kalau kalian lihat ini ada di bawah ini untuk memudahkan ya, untuk melihat, coba lihat. Ini dia keluarga Rosaceae ini, dia seperti ini. Jadi ada bertingkat-tingkat. Tingkat-tingkat. Kemudian
buah ujung dari ranting matahari, ya, buahnya seperti itu. Jadi terus Allah sendirilah yang mengambil inisiatif mengambil bunga badam sebagai pola pembuatan menorah. Mengapa? Ini kemungkinan karena kalau kita lihat karakter dari pohon badam itu sendiri, pohon badam adalah pohon yang berbunga, yang berbuah, bertunas itu pada saat tanaman lainnya belum berbunga, masih tidur, itu pohon badam sudah bangun. Pohon badam sudah berbuah. Pohon badam sudah berbunga. Ya. Dia berbunganya itu kalau kita lihat di beberapa ini ya, literatur itu bisa kalian lihat bahwa dia berbunga saat misalnya bulan Januari, Februari, Maret. Kemudian nanti bulan Juni, Juli, Agustus dia akan berbunga. Jadi berbunga dan berbuah itu sepanjang tahun, tidak mengenal musim. Di setiap musim dia pasti berbuah dan berbunga. Jadi tidak tergantung mau keadaannya musim panas, musim dingin, musim hujan, musim kemarau, dia pasti berbunga dan berbuah. Bertunas juga. Itu pohon badam. Ya, jadi kemungkinan inilah inisiatif Allah sendirilah yang mengambil pohon badam itu sebagai inisiatif untuk membuat menorah, ya, menorah seperti ini. Nah ini alas kaki dari menorah, ya. Kemudian ini batangnya, tengahnya ini adalah batang. Kemudian sebelah kiri ini ada tiga cabang sebelah kiri dan 3 cabang di sebelah kanan. Kemudian ini ada 7 pelita. Nanti jelasnya Pak Iwan dan Bu Nuni sepertinya pernah dulu sharing firman tentang ini. Nanti untuk detailnya itu bisa Pak Iwan bisa menjelaskan atau kalian mau bertanya tentang menorah silahkan. Tapi saat sekarang saya tidak akan membahas tentang menorah, hanya sekilas saja. Karena ini bagiannya Pak Iwan nih paling mengerti mengapa 3, mengapa 7 ya. Ini tentang menorah ini. Jadi kita akan bercerita saja tentang pohon badam ya isinya. Oke, kita lanjut. Nah, pohon pertama yang bersemi pada musim semi. Nah, ini disebutkan pada musim semi. Tetapi juga pohon pertama yang berbunga, yang bersemi, yang berbuah juga pada musim dingin. Jadi tidak mengenal musim. Ya, pohon badam itu dia berbunga, berbuah, dan bertunas itu tidak mengenal musim. Di setiap musim dia pasti berbuah, pasti menghasilkan sesuatu. Itu adalah memberikan gambaran kepada kita, firman Allah itu akan segera digenapi. Kapanpun Allah mau, firman Allah itu akan segera digenapi. Ya, saatnya nanti kita tidak tahu kapan. Ini adalah gambaran untuk kita selalu berjaga-jaga pohon badam ini. Saat semua masih tidur, saat semua masih terlena dengan kenyamanan, kita harus tetap berjaga, kita harus tetap siaga ya. Umat Tuhan akan sadar bahwa Allah itu hidup dan sedang mengatur jalan sejarah untuk memenuhi maksud-maksudnya. Jadi pohon badam itu memberikan gambaran kepada kita bahwa kita harus selalu sadar bahwa benar Allah itu hidup. Ya, dan Allah sedang mengatur jalan untuk memenuhi, menggenapi janji-janjinya. Nah, nanti kita sharing sedikit, saya sedang sharing sedikit tentang cerita tentang tongkat Harun yang menghasilkan buah badam. Nah, terus yang ketiga, pohon badam disebutkan sebagai pohon penjaga. Mengapa? Karena lebih dahulu berbunga dibanding pohon atau tanaman lainnya. Ya, jadi saat awal tahun itu kalau dilihat dari asalnya, negeri asalnya pohon badam ini, bulan-bulan Januari, Februari itu kan musim dingin itu, musim salju ya, saat semuanya masih meringkuk di dalam rumah, saat semua tanaman masih tertutup oleh salju, itu pohon badam sudah mampu untuk berbuah dan bertunas. Ya, padahal posisi saat itu musim salju, dia mampu untuk berbuah dan bertunas. Jadi pohon ini tidak tergantung atau tidak terpengaruh akan situasi dan kondisi yang ada di sekelilingnya. Ya, pohon penjaga. Nah, cerita tentang badam itu bisa kita lihat di Yeremia, kitab Yeremia
pasal 1. Nah, Yeremia ini adalah salah satu kitab yang kalau kita lihat ya, kita baca tentang isi-isinya itu adalah tentang penghukuman, ya, segala macam tentang penghukuman. Tetapi di situ juga ada reward atau janji-janji Allah yang digenapi di dalam Yeremia. Kemudian dalam kitab Keluaran, di situ juga diceritakan tentang bunga badam yang dijadikan sebagai hiasan kandil. Jadi kandil ini adalah menorah tadi ya, atau kaki dia yang tadi itu adalah kandil. Jadi kandil itu bahasa Ibraninya menorah. Menorah itu adalah bahasa Ibraninya itu kandil, bahasa Ibraninya adalah menorah. Ya. Itu kandil ini. Nah, terus dalam Kejadian 43 ada juga disebutkan tentang buah badam. Ya, Yakub mengirim buah badam ke Mesir bersama hasil tanah lainnya. Jadi bisa kita untuk ini bisa kalian baca sendiri nanti ya, dalam kitab Yeremia, kitab Keluaran, dan kitab Kejadian. Itu ada tentang cerita tentang badam di situ. Nah, ini cerita tentang tongkat Harun yang menghasilkan buah badam. Nah, ini kalau kita lihat di gambar ini ada bunga. Ada bunga badam yang memiliki 5 kelopak dengan benang sari dan putik sari. Dia adalah salah satu contoh bunga yang sempurna ya, karena di dalam satu bunga memiliki alat reproduksi yang sempurna. Karena memiliki benang sari dan putik sari di dalam satu bunga. Kemudian ini ada buahnya. Buahnya mirip seperti buah ketapang ya, bentuknya ini. Karena mereka masih dalam satu keluarga, yaitu Rosaceae. Nah, dalam Bilangan 17 ayat 8. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Nah, ini kita baca ya. Bilangan berapa tadi? Bilangan 17. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa, ini tentang tongkat Harun ya, yang berbuah badam. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Jadi masing-masing suku Israel itu diberikan 1 tongkat ya untuk setiap suku. Di sana ada 12 suku, jadi masing-masing suku diberikan 1 tongkat. Dan di setiap tongkat itu dituliskan nama pemimpin suku tersebut. Ayat 3. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Ya, ini kemungkinan mengapa pada tongkat Lewi dituliskan namanya Harun, karena Harun ini adalah kalau kita lihat tuh dia berasal dari keluarga, orang tuanya adalah suku Lewi ya. Suku Lewi ini adalah suku yang suku untuk keturunan imam ya, karena mereka diberikan karunia pengetahuan yang lebih oleh Tuhan, itu suku Lewi. Nah, pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat. Ayat 4. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Jadi setiap tongkat yang ada tulisan pemimpinnya harus diletakkan di dalam kemah pertemuan di depan tabut hukum. Ya, depan tabut hukum. Ayat 5. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah yang akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu
sehingga tidak usah kudengar lagi. Jadi ini ayat kelima ini, maksudnya Tuhan adalah setiap tongkat, jadi setiap tongkat yang ada tulisan pemimpin masing-masing suku Israel diletakkan, bilang kalau ada tongkat yang bertunas badam, itu berarti dialah suku yang akan kupilih untuk memimpin kamu, supaya sungut-sungut meredakan. Maksudnya mengapa tongkat Harun itu sampai bertunas? Supaya meredakan ini, saya tes tanda putih, meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu. Kamu ini kemungkinan adalah kepada suku Lewi, karena Tuhan mau agar suku Lewi itu yang menjadi imam atas sungut. Mereka tidak mau, ya, tidak mau mendengarkan pilihan Tuhan. Nah, di sini kita belajar nih bahwa setiap pilihan hamba-hamba Tuhan itu adalah siapapun dia, melayani dalam apapun dia, itu adalah pilihan Tuhan. Tuhan yang memilih mereka, ya. Dan Tuhan tidak suka apabila kita bersungut-sungut atas hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Nah, sungut-sungut yang diucapkan mereka sehingga tidak usah kudengar lagi. Jadi Tuhan tidak suka mendengar. Jadi tidak suka mendengar kita bersungut-sungut tentang hamba Tuhan, tentang pekerjaan mereka, tentang pelayanan mereka. Ya. Ayat 6. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka. 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Ayat 7. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan di dalam kemah hukum Allah. Ya. Ayat 8. Ketika Musa keesokan harinya yang masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Lihat ini. Jadi, tongkat Harun dari ke-12 tongkat itu hanya tongkat Harun yang bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Ya, jadi buah badam. Tidak mengenal buah yang selalu berbuah, tidak mengenal musim. Mengapa seperti itu? Itu karena atas kehendak Tuhan. Ya, sebagai pohon penjaga. Ya, ayat 9. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Ayat 10. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan, menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Ya, ini kalian lihat nih, kalimat terakhir yang saya beri warna putih. Jadi jika kita bersungut-sungut terhadap hamba Tuhan, terhadap pelayanan mereka, Tuhan itu tahu, Tuhan mendengar. Ya, Tuhan mendengar. Akibatnya apa? Jika kita terus melanjutkan itu tanpa kita bertobat akan sikap kita, kita bisa mati. Mati ini bukan hanya secara fisik ya. Ya, mati secara fisik. Bisa juga ini mati rohani, kekeringan rohani. Ya. Oke, lanjut. Nah, tongkat Harun yang menghasilkan buah badam. Yang pertama, tunas baru dari tongkat yang mati. Tongkat itu adalah benda mati, dia bukan benda hidup. Tetapi atas kuasa Tuhan, atas mujizat Tuhan, tongkat itu mampu mengeluarkan tunas. Tongkat itu mampu mengeluarkan bunga, kuntum, dan berbuah. Ya. Itu hanya bisa Tuhan yang melakukan, karena tongkat itu adalah benda mati. Karena kalau logikanya, kalau kita lihat ya, makhluk hidup, hanya makhluk hidup saja yang mampu berbunga, berbuah, mampu berkembang biak. Ya, mampu berkembang biak, mampu bertumbuh, itu hanya makhluk hidup. Tapi dari sebuah tongkat yang mati, itu bisa mengeluarkan tunas yang baru.
Ini memberikan mengingatkan kepada kita bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Mengatakan kepada kita juga bahwa mujizat Tuhan itu bisa terjadi kapan saja Tuhan mau. Ya. Terus yang kedua, simbol ini menyiratkan kesediaan Tuhan untuk selalu menjaga umatnya. Lihat ini, ya, kesediaan Tuhan untuk selalu menjaga umatnya. Jadi pohon badam, buah badam yang selalu berbunga atau berbuah tanpa mengenal musim itu menyiratkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita bahwa Tuhan itu akan selalu berjaga-jaga atas umatnya di setiap kondisi apapun. Dan kita juga dituntut dari sini ya, kesiapan umat untuk selalu berjaga-jaga mendengar kepada Tuhan. Jadi ada bagian yang Tuhan kerjakan, ada bagian yang kita harus kerjakan. Tuhan bersedia untuk menjaga kita, kita juga harus tetap berjaga-jaga. Wujud kita berjaga-jaga yaitu mendengar kepada Tuhan. Caranya bagaimana mendengar Tuhan itu? Ya ibadah, doa, saat teduh. Itu penting, hidup di dalam hadirat Tuhan. Ya, berjaga-jaga agar tidak terjatuh ke dalam dosa. Nah, ini kalau masa sekarang di masa pandemi seperti ini ya. Kalau misalnya kita yang anak sekolah, mahasiswa, coba kalian lihat. Kalian kalau perhatikan saat sekarang itu, kalian seperti dipaksa, ya, dipaksa untuk dewasa. Dewasa dalam apa? Dalam banyak hal. Ya, dewasa secara rohani, secara jasmani juga dituntut. Contohnya apa? Kalau dulu pembelajaran tatap muka, sekarang pembelajaran dituntut untuk memaksa diri melihat nih, mengikuti melalui HP atau melalui laptop. Ya, pembelajaran secara online. Itu kalian dituntut situ bagaimana misalnya pembelajaran kalau dulu kan di sekolah bisa duduk manis, jadi guru menyampaikan, bisa dengarkan. Nah ini kita tuntut dewasa saat pembelajaran online ya. Kalian bisa mengerti maksud saya. Pembelajaran secara online, kalian di rumah, misalnya guru menerangkan, wah secara online kan enak. Kapanpun bisa makan atau minum, itu bisa. Ya, tetapi harus tetap fokus. Kalau kita terlena, guru menyampaikan apapun di sana secara online, kita sibuk dengan misalnya buka sambil guru menerangkan, kita buka-buka game atau WA-WA dengan kawan. Nah, itu ya harus hati-hati. Dituntut secara dewasa untuk bagaimana bisa menguasai diri ya saat sekarang ini. Kalau dulu masa-masa kuliah dulu itu kalau orang kuliah paling disampaikan hanya beberapa poin saja. Setelah itu tugasnya banyak, kita harus mencari. Nah sekarang mau itu SD, SMP, SMA, bahkan sekarang anak-anak TK ya, jadi guru atau PAUD, ya, pembelajarannya secara online, nanti mereka, ayo ini nanti kerjakan dari tugas ini sampai ini, harus diwarnai, ini misalnya contoh ya anak-anak TK seperti ini. Nah kalau SMP, SMA, seperti kalian anak roket yang mahasiswa, lebih-lebih ya, pertemuan yang dulunya misalnya 3 jam, 2 jam, disingkat menjadi 1 jam atau 1,5 jam. Selebihnya silahkan cari, kerjakan tugas ini, harus buka-buka, cari berbagai pustaka dari Google, dari YouTube, dari manapun. Ya, dituntut untuk menjadi dewasa. Nah, saat seperti sekarang ini kalian harus berjaga-jaga supaya tidak terjatuh dalam dosa. Karena saat misalnya kita mencari sesuatu atau mencari pustaka di dalam Google, itu nanti berbagai macam gambar dan lain sebagainya bisa muncul. Ya, kalian harus bisa wujud berjaga-jaga, jaga imanmu, jaga hidupmu. Ya, harus selalu sadar. Kemudian tongkat Harun. Tongkat Harun ini juga seperti tadi yang di kitab Bilangan yang kita baca itu disebutkan bahwa salah satu tujuan Tuhan memilih ya orang-orang yang akan melayani Dia. Itu adalah pilihan Tuhan. Ya, Tuhan yang menetapkan seseorang itu melayani Dia atau tidak. Ya, Tuhan yang menetapkan semuanya itu. Kita harus sadar
kita harus menghormati ya pribadi-pribadi yang dipilih oleh Allah untuk melayani Dia. Ya. Nah, pohon, bunga, dan buah badan. Buah badan berbunga lalu berbuah di tengah musim dingin di awal tahun. Artinya tadi ya, ini untuk selalu siap apapun yang sedang terjadi di sekeliling kita. Kita tidak terpengaruh akan itu semua. Nah, kalian lihat di masa pandemi saat ini. Coba lihat. Kalau dulu kita boleh misalnya mengikuti dengan bebas ibadah kita, contoh kayak kita ibadah roket, kita bisa pertemuan, ya. Jadi bisa duduk, diam, dengar apa yang disampaikan oleh para coach, kemudian juga pada masa pembelajaran di sekolah atau di kampus, kita bisa melihat ya, kita bisa fokus, diam. Tapi saat pandemi seperti sekarang ini, kita dituntut untuk dewasa, kita harus bisa menguasai diri saat misalnya kita ngantuk, kita malas, atau tergoda untuk melakukan lain-lain ya, saat misalnya sedang pembelajaran sedang berlangsung, yaitu ya, jadi banyak sekali hal ya. Kemudian di tengah kelemahan tetap punya pengharapan di dalam Tuhan ya, kelemahan tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, di tengah semua kebutuhan dan keinginan tercukupi, kita berada di dalam zona nyaman, kita harus tetap bisa menguasai diri, tidak terlena, tidak terkalahkan oleh keadaan. Ya. Oke. Nah, berikutnya. Kalian bisa perhatikan kehidupan dunia saat ini. Jaga hati kita supaya tetap punya sukacita, harus tetap semangat. Ya. Kemarin itu saya sempat dengar ibadah melalui online ya, melalui Facebook di sekolahnya SMP Kristen Citra Bangsa. Jadi banyak misalnya anak-anak tuh kepala sekolahnya menyampaikan begini, kita jangan terlena akan keadaan seperti saat sekarang. Jadi berbagai kendala dihadapi oleh anak-anak sekolah yang sedang mengalami pembelajaran online. Misalnya di rumah tidak memiliki fasilitas WiFi atau hal-hal lainnya, misalnya terbatas sementara ikut pembelajaran online, tiba-tiba ada gangguan sinyal sehingga tidak bisa mengikuti. Jadi banyak hal ya, itu bisa memutuskan atau membuat kita menjadi tidak sukacita, tidak damai sejahtera. Kemudian biasanya kita dulu bersama teman-teman, bisa misalnya kita lagi kurang semangat karena melihat teman di samping, bisa terkontaminasi ya, kita menjadi semangat dengan mereka. Tapi ini kita posisi sendiri di rumah, jadi bisa tetap sukacita di dalam mengikuti pembelajaran atau mengikuti ibadah. Kemudian harus memiliki damai sejahtera dalam segala hal, memiliki buah roh ya. Nanti mengenai buah roh ini bisa kalian lihat satu persatu di Galatia 5 itu ya, kalau nggak salah. Kemudian jaga dan rawat kasih mula-mula. Ini kasih mula-mula ini sangat-sangat dituntut saat di masa pandemi saat sekarang, supaya kita tetap sukacita, tetap damai sejahtera, tetap memiliki kasih mula-mula di dalam hidup kita ya. Kemudian buah badam itu juga, atau pohon badam itu juga memberikan gambaran kepada kita untuk tetap memiliki terobosan di dalam hidup, tetap bisa memiliki kerja keras, ketekunan dan kesabaran ya, tetap memiliki itu dalam hidup. Nah, pohon badam menyampaikan dan mengajarkan apa kepada kita? Yang pertama, kebiasaan untuk bangun paling awal. Bangun ini dalam tanda petik ya, kaitannya itu dengan saat teduh, doa pagi. Ya, mengapa? Karena sepanjang hari kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sepanjang hari itu, dari pagi, siang, sore, bahkan malam.
Iya, kalau di pertengahan hari itu ada kesempatan untuk berdoa, ada kesempatan untuk kita duduk diam merenung ya. Tetapi kalau kita lagi sibuk segala macam yang kita kerjakan, pasti untuk tersadar untuk doa berkomunikasi dengan Tuhan itu pasti tidak ada. Jadi selalu usahakan untuk memiliki atau minimal ada doa pagi. Sebelum saat kalian bangun pagi, sebelum buka pintu rumah atau sebelum buka pintu kamar, berdoalah kepada Tuhan. Ya, supaya sepanjang hari itu Tuhan berjaga-jaga atas hidupmu. Tubuh, jiwa, dan rohmu itu Tuhan lindungi dengan kuasa darah Yesus. Ya, itu sangat penting karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kita buka pintu rumah, setelah kita buka pintu kamar. Selanjutnya kita tidak tahu. Ya, hanya Tuhan yang tahu, makanya kita minta perlindungan itu. Ya, jadi ini kata bangun itu artinya itu berjaga-jaga. Ya, miliki saat teduh. Kemudian yang kedua, menghormati otoritas di atas kita. Ini harus kita miliki ini. Ya, harus kita miliki. Pengguru, dosen, hamba Tuhan, atau siapapun mereka. Ya, kita harus menghormati otoritas di atas kita. Terus yang ketiga, nah ini yang saya ulang-ulang tadi di depannya, tentang berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu bisa dalam berbagai bentuk. Ya, tadi seperti tadi doa saat teduh. Kalian baca Alkitab, ikut pertemuan ibadah. Ikut pertemuan ibadah seperti ini itu pun wujud berjaga-jaga. Mengapa? Karena kita belajar akan banyak hal. Ya, tentang firman Tuhan, tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dan apa yang harus kita kerjakan supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, supaya kita tetap memiliki sukacita dan damai sejahtera dalam hidup. Belajar tentang firman Tuhan. Nah, terus pohon badam juga menyampaikan atau mengajarkan kepada kita bahwa hati-hati dengan situasi kondisi pandemi seperti saat sekarang yang sedang terjadi ini. Mengapa? Kita harus selalu waspada. Mengapa? Karena jikalau kita terlena, itu bisa terjadi kekeringan rohani. Mengapa? Contoh yang pertama ya, di masa pandemi seperti ini, yang namanya online, yang namanya internet, itu sangat-sangat dekat dengan kita. Jadi kayak contoh sederhana itu mengenai ibadah. Misalnya kita bergereja di satu tempat A ya, terus kita melihat, kan ada banyak pilihan itu, YouTube yang bisa kita buka, penyampaian tentang ibadah-ibadah atau firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya, yang dipilih oleh Dia. Nah, kalau kita sibuk atau terlena, misalnya sedang mengikuti ibadah online, terus aduh ini firman yang disampaikan terlalu sulit, saya tidak mengerti. Nah, tangan kita tuh mulai beralih. Kita mulai mencoba, coba lihat ini, coba lihat ini. Nah, itu hati-hati. Ya, hati-hati. Harus bisa menguasai diri untuk tidak mudah beralih. Mengalihkan apa yang sedang ada di depan matamu. Ya, tuh harus berhati-hati. Karena jikalau itu kita ikuti terus, akan bisa terjadi kekeringan rohani. Atau kita mulai membanding-bandingkan, wah kalau penyampaian firman di sini itu begini, penyampaian firman itu di sana begini, kok lebih bagus. Nah, itu hati-hati ya. Jadi tidak boleh mengikuti, tapi sebagai tambahan untuk meningkatkan level iman kita. Ya, harus berhati-hati, harus waspada terhadap yang namanya kekeringan rohani. Kekeringan rohani ini juga kalian bisa buka dari khotbah saya di entah bulan Maret atau bulan apa ya, Juli, yang tentang Amos 8. Itu saya sampaikan tentang kekeringan rohani. Nanti kalian bisa buka lah. Ya. Itulah enaknya ya. Jadi ada hal-hal yang bisa diwaspadai, ada juga hal-hal yang positif, ada hal-hal yang negatif. Jadi hal positifnya dengan keadaan pandemi seperti sekarang ini, kita bisa diperkaya. Misalnya kayak sekarang, kita mau melihat khotbah yang atau pengajaran firman Tuhan yang sebelumnya tentang ini di mana ya, kita tinggal buka YouTube
Ya, tinggal kita ketik, oh sekitar tentang ini, bulan ini yang menyampaikan ini, tinggal kita lihat di sini. Ya, hal-hal yang positif di masa-masa pandemi seperti saat sekarang. Terus tentang yang tadi saya sampaikan, apabila kehilangan tentang waspada, terus mengalami banyak kematian. Ya, usahakanlah banyak hal kalian bisa buka. Ya, misalnya masa pandemi sekarang itu hal-hal yang positif tentang firman Tuhan yang ingin kalian pelajari itu apa, itu bisa kalian buka di YouTube atau di Google yang ingin kalian tahu ya, tentang hal-hal apa yang kamu tahu, kalian ingin tahu tentang bagaimana memelihara hadirat Tuhan, bagaimana memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu seperti apa. Ya. Terus berikutnya, ini sudah mau terakhir ya. Orang percaya seharusnya hidup seperti pohon badam. Di tengah badai apapun, di tengah kesulitan, atau lingkungan yang tidak kondusif, yang tidak mendukung, sekalipun bisa tetap mengeluarkan tunas berbunga dan berbuah. Ya, yang berikutnya terus tumbuh, berbunga, dan berbuah subur sepanjang musim, baik pada musim yang tenang maupun sulit. Nah, pohon badam itu pohon yang berbunga. Kalau di tempat asalnya mau musim panas, dia bisa menghasilkan bunga dan buah. Musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, selalu bisa. Ya, jadi seperti ini. Terus tumbuh dan berbunga, berbuah subur sepanjang musim, mau musim yang tenang maupun musim yang sulit. Berikutnya, nah, dahan pohon badam yang berbunga memberitahukan kepada kita bahwa sesuatu yang indah selalu tersedia bagi pribadi yang teguh, taat, dan setia kepada Tuhan. Nah, ini sesuatu yang indah selalu tersedia bagi pribadi yang teguh, taat, dan setia kepada Tuhan. Kalian lihat, misalnya ibadah roket. Ibadah roket ini setiap sore. Ya, setiap sore jam 5 itu sudah pasti sudah mulai. Nah, sedangkan kita yang mau bersiap-siap untuk mengikuti ibadah itu, sebelum jam 5 kita harus sudah standby, kita harus sudah menyiapkan HP atau membuka laptop ya untuk bisa mengikuti ibadah. Nah, jam 5 itu adalah saat yang enak atau saat-saatnya kita itu nyenyak untuk tidur siang, saat istirahat, apalagi hari Minggu, apalagi saat sekarang ya, mau masuk musim hujan nih. Di beberapa tempat saya dengar hari ini sudah mulai tuh turun hujan, kayak di Hoipura, di BTN Kolhua sudah mulai hujan. Jadi memang banyak hal yang bisa membuat kita terlena ya untuk tidak mengikuti atau membangun persekutuan dengan Tuhan. Hendaknya biarlah semua anak-anak roket itu menjadi seperti pohon badam ya. Jadi tidak tergantung atau tidak terpengaruh akan situasi dan kondisi yang ada di luar mereka. Di luar kita tetap bisa bertunas dan berbuah. Menghasilkan sesuatu yang berguna bagi hidup kita dan bagi orang lain. Nah, setiap pribadi yang teguh, taat dan setia kepada Tuhan pasti akan menerima sesuatu yang indah. Pasti akan menerima sesuatu yang luar biasa, menerima reward dari Tuhan. Ya, oh ya, contoh hari ini, anak-anak roket yang terima uang kaget dari Ibu Tia siapa saja? Ayo, halo.
Halo, yang terima uang kaget dari Ibu Tia siapa saja? Nggak ada ya? Oh, Sasa ini. Suaranya jelas nggak ya? Halo, Roket. Jelas Ibu. Nah, yang terima uang kaget dari Ibu Tia siapa aja hari ini? Nggak ada ya? Oh, Seva, kemarin sempat kumpul tugas nggak ke Ibu Tia? Enggak. Oh, Sode. Yang lain nggak ada ya? Oke. Ya, ya. Jadi itu salah satu ya, jika kita setia, taat, dan teguh dalam mengikuti Tuhan, pasti akan menerima reward. Salah satunya seperti itu ya. Jadi kemarin itu Ibu Tia kan sempat share tentang pengelolaan keuangan ya kalau saya nggak salah. Jadi Ibu Tia sempat ini istilahnya siapa yang mengumpulkan tugas akan menerima uang ya 250.000. Jadi kesimpulan dari apa yang ingin saya sampaikan saat ini adalah milikilah karakter seperti pohon badam yang tetap berbunga, berbuah, dan bertunas di segala musim. Tidak terpengaruh akan keadaan atau kondisi yang ada di sekelilingnya. Oke, demikian ya penyampaian firman dari saya. Ada yang mau bertanya? Seva sekarang semester berapa? Kelas 11. Oh, masih kelas 11. Yang kuliah anak roket berarti hanya Anes ya? Anak roket yang kuliah? Yang mahasiswa nih? Ada Sasha juga. Saya masih saya kuliah. Oh, Sasha kuliah. Ya. Semester berapa sekarang? Sekarang semester 3, Oh, ya. Ambil fakultas? Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusannya Hubungan Internasional. Wes, mantap. Calon diplomat dong ya? Amin. Amin. Oke. Kalau Anas? Ambil fakultas apa? Halo, Anas. Oh, Anas hilang nih. Udah gak ada nih. Hanya berapa orang aja yang ikut? Terlempar Oke. jaringan mungkin Anes, Bu. Oh, Kami tadi juga terlempar. Baru masuk lagi nih. oh iya. Gak ada pertanyaan ya? Oke. Kita masuk dalam doa ya. Atau Ibu mungkin ada mau menyampaikan sesuatu, Bu? Untuk anak roket? Gak ada ya? Langsung saja, Bu. Selesai Oke. sudah. Baik. Ya. Mari kita berdoa. Kita tutup ibadah kita sore hari ini. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk apa yang sudah kami pelajari tentang pohon badam di sore hari ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Kami boleh Engkau ajarkan, beritahukan kepada kami bahwa kami harus menjadi seperti pohon badam yang bisa berbuah, berbunga, tidak mengenal musim, yang bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan apapun situasi dan kondisi di sekeliling kami, itu tidak akan mempengaruhi kami Tuhan. Kami tetap bisa fokus kepadamu Allah Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bantulah kami semua, anak-anak roket maupun para coaches dan keluarga yang kami miliki untuk di masa pandemi, di masa-masa seperti saat sekarang ini kami tetap memiliki
hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami tetap memiliki kasih mula-mula, cinta mula-mula di dalam Engkau Tuhan. Roh kami tetap menyala-nyala Tuhan Yesus di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang selalu kami pinta di dalam hidup kami bahwa level iman kami itu semakin hari semakin meningkat Tuhan Yesus. Apapun situasi yang ada di sekeliling kami Bapa. Karena kami mau menjadi seperti Engkau Tuhan, kami mau memiliki hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau menyenangi akan hidup kami Bapa, karena kami tahu bagaimana menyenangkan hati-Mu. Yesus. Terima kasih Bapa, dimanapun mereka berada, yang mereka Yesus tanpa sekalipun Tuhan mereka setia, kami percaya, hamba percaya Engkau setia untuk yang sungguh luar biasa Tuhan. Engkau yang memberkati pendidikan mereka Tuhan. Mahasiswa-mahasiswi Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati hidup mereka Bapa. Kehidupan mereka Engkau buat sukses Tuhan Yesus. Sukses di dalam Engkau, mereka tumbuh menjadi pribadi yang sungguh setia, taat Tuhan Yesus, dan hidup takut akan Engkau Bapa. Jaga hidup seluruh roket Tuhan Yesus. Anak-anak roket Engkau jaga seluruh hidup mereka Tuhan. Jagai mereka Tuhan Yesus supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang berpengaruh di masanya yang akan datang nanti Tuhan Yesus. Berpengaruh bagi negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami para coaches Tuhan, Engkau Allah yang menjaga dan melindungi kami. Segala serasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mau menyampaikan firman, apa yang kami mau sampaikan kepada roket Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan hikmat itu Bapa, dan segala serangan balik Engkau putuskan Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan kuasa darah Yesus itu nyata dan sempurna atas seluruh hidup kehidupan para coaches dan roket Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang minggu ke depan, Engkau Allah yang memberkati, menjaga, dan melindungi seluruh hidup kehidupan kami. Dan apapun yang kami kerjakan dan lakukan, Tuhan Yesus yang membuat semuanya menjadi berhasil dan baik adanya Bapa. Dan Engkau Allah yang boleh mendengarkan doa dan permohonan kami secara khusus untuk gereja kami, GBI Roh Kupang Tuhan, yang sedang membangun Bapa. Engkau Allah yang turut campur tangan menyelesaikan pembangunan rumah-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, supaya menjadi rumah yang nyaman, rumah yang indah, tempat kami boleh beribadah Tuhan Yesus. Bangunannya secara fisik maupun orang-orangnya di dalam, pribadi-pribadi yang beribadah di dalamnya pun, Tuhan Engkau yang membuat semakin indah dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kesetiaan dan ketaatan itu terus ada di dalam hidup kami untuk terus mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik. Ini doa dan seruan sembahyang kami Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian ya dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Ibu Haryani. Terima kasih Bu. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Sampai jumpa minggu depan ya.